Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Tri Mujiono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang geometri ruang, utamanya jarak titik ke titik. Langsung saja. Apa itu geometri ruang? Geometri ruang itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang benda-benda yang berbentuk dengan bangun ruang, atau lebih akrab kita kenal dengan nama dimensi 3. Nah, benda-benda yang memiliki bangun ruang ini adalah benda-benda yang memiliki volume atau memiliki ukuran panjang, lebar, serta tinggi. Kemudian cakupan materi yang ada di dalam geometri ruang itu ada jarak titik ke titik, dan ada jarak titik ke garis yang kedua, dan yang ketiga ada jarak titik ke bidang. Ini merupakan cakupan materi jarak dalam geometri ruang. Untuk yang pertama, jarak titik ke titik. Nanti jarak titik ke garis dan juga jarak titik ke bidang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang jarak titik ke titik? Untuk membantu menjawab, maka kita pelajari yang pertama di sini. Ini ada beberapa buah titik, ada sekitar 8 titik. Nah, dari 8 titik ini jika ada pertanyaan, manakah jarak antara titik A ke titik H? Maka jawabannya adalah kita tinggal menghubungkan garis dari titik A ke titik A seperti ini. Kemudian kalau ditanya jarak titik A ke titik F, juga langkahnya sama, kita hubungkan garis dari titik A ke titik F. Kalau jarak titik dari jarak antara titik B ke titik E, ya juga tinggal kita hubungkan dari titik B ke titik E dengan sebuah garis. Kalau jarak titik C ke G, langkahnya juga sama seperti itu, dan jarak titik D ke H, langkahnya juga sama, tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini apabila titik-titiknya berbebas. Dan jika titik-titik tersebut di dalam geometri ruang atau di dalam sebuah bangun ruang, karena materi kita adalah materi bangun ruang, jika ditanya mana jarak antara titik E ke titik C, maka kita tinggal menghubungkan dari titik E ke titik C dengan sebuah garis. Dan jika ditanya jarak antara titik A ke titik C, maka langkahnya juga sama, tinggal hubungkan dengan garis titik A ke titik C. Kalau tanya titik A ke titik H, langkahnya juga sama seperti itu, kita hubungkan dengan sebuah garis. Manakah jarak antara titik E ke titik G? Langkahnya juga sama, berarti dari titik E ke titik G, titik E ini, titik G di sini, kita hubungkan dengan sebuah garis. Dan jika ditanya mana jarak titik B ke D, maka dari B ke D kita hubungkan dengan garis. Nah, karena ini menghubungkan dengan garis, ditanya jarak sudah ketemu, maka bisa kita simpulkan bahwa jarak titik ke titik itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan dua buah titik tersebut. Jadi jika ditanya jarak dari titik A ke titik B, maka panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Itulah pengertian dari jarak titik ke titik. Kalau ditanya lagi jarak dari titik A ke titik C, berarti panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik C, seperti itu. Nah, karena di sini ada panjang ruas garis, maka ada pertanyaan berapa panjang ruas garis itu, besarnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab besar panjang ruas garis tersebut, maka di sini saya ilustrasikan dua buah titik yang berada di koordinat kartesius. Di sini ada sebuah titik A, kemudian ada titik B. Titik A-nya koordinatnya x1, y1, dan titik B-nya koordinatnya x2, y2. Nah, dari titik A dan titik B ini ditanya berapa jarak dari titik A ke titik B, maka panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B tersebut, atau panjang ruas garis AB. Nah, untuk membantu menjawab ini, kita butuh garis bantu. Garis bantunya melatar sama yang vertikal. Nah, perpotongan garis bantu ini kita kasih nama titik C. Kemudian dari titik A ke titik C kita hitung panjangnya ini berapa. Karena dari titik C ini kalau diurutkan ke bawah itu x2, dari titik A ke bawah x1, maka jarak di sini ke sini itu x2 dikurangi dengan x1, seperti itu. Sama halnya dengan B ke C, karena di sini Y2, kemudian dari C ke sini samping Y1, maka panjang B ke C sama dengan Y2 dikurangi Y1. Hingga
Dari sini terlihat jelas bahwa hubungan dengan garis bantu dengan jarak A ke B ternyata membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena kita ketemu segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Oke, sisi miringnya AB, maka AB kuadrat sama dengan AC. Di sini AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi teorema Pythagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain ya. Biar lebih mudahnya seperti itu. Pokok yang miring kuadrat itu sama dengan jumlahnya itu. Nah, dari sini kita masukkan AB kuadrat ini karena yang dicari, maka kuadratnya kita pindah ruas menjadi akar. Sehingga akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka karena AC-nya sudah tahu, panjang dari A ke C itu X2 dikurangi X1, dan panjangnya B ke C itu Y2 dikurangi Y1. Jika dimasukkan dalam persamaan ini, AC-nya diganti X2 dikurangi X1, dan BC-nya diganti Y2 dikurangi Y1, maka diberi persamaan jarak titik A ke titik B atau panjang ruas garis AB itu sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, seperti itu. Nah, ini kalau dalam hitungan aljabarnya. Tapi kalau dalam contoh soal seperti apa? Kita coba lihat. Di sini ada sebuah contoh soal titik A dengan koordinat 2,3. Maka kita buat koordinatnya 2,3. Kemudian titik B koordinatnya 5,7. Maka 5 bawah dan 7 ke kiri. Jarak dari titik A ke titik B kita bisa mencari menggunakan teorema Pythagoras seperti tadi. Kita butuh garis bantu. Nah, dari garis bantu ini kita perpotongannya kita kasih nama titik C. Maka jarak dari A ke C sama dengan 5 dikurangi 2. Dari C-nya di sini kan 5, A-nya 2. Berarti jarak ini kan sama dengan jarak ini. Sehingga A ke C sama aja dengan ini. Jadi 5 dikurangi 2, sehingga AC-nya sama dengan 3. Begitu halnya dengan B ke C. Panjangnya B ke C karena B di sini 7, C kalau ditarik ke kiri 3, sehingga B ke C itu 7 dikurangi 3, jadi panjangnya ini. Sehingga BC 7 dikurangi 3, maka BC-nya ketemu 4. Jika semuanya sudah ketemu, karena AB ini merupakan sisi miring, teorema Pythagorasnya berlaku. AB kuadrat, sisi miringnya kuadrat, sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AB kuadrat, kuadratnya kita pindah jadi akar, atau langsung dimasukkan juga boleh. Nilainya AC itu karena sudah tahu 3, kita masukkan 3. BC-nya kita masukkan 4. Sehingga AB sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 ini dari mana? 3 dari AC yang sudah kita cari di awal ini tadi. Kemudian BC nilainya 4 dari sini. Nah, kuadrat kita pindah menjadi akar aja. Seperti itu biar cepatnya. Maka AB sama dengan akar 3 kuadrat. Nilainya 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Kalau kita jumlahkan 9 tambah 16 jadinya akar 25. Sehingga AB sama dengan akar 25. Berapa akar 25? 5. Jadi panjang ruas garis AB sama dengan 5 satuan panjang. Seperti itu. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, apabila dalam bentuk bangun ruang diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Jadi sini 10 cm, sini 10 cm, tingginya juga 10 cm kubus. Tentukan jarak dari titik A ke titik C. Jarak dari titik A ke titik C, maka kita cari titik A di sini, titik C di sini, kita hubungkan dengan garis. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan dua buah titik ini berapa? Itu yang akan kita cari, yang dimaksud dengan jarak titik A ke titik C. Karena AC ini berada di bidang alas atau di bawah lantai, maka kita ambil bagian alasnya, yakni bidang ABCD yang ada di alas ini. Ini kita ambil. Bidang ABCD kita ambil, panjang rusuknya kita sesuaikan sama 10 cm, sini juga 10 cm. Maka AC kita cari. Panjang ruas garis AC. Nah, ternyata ini membentuk sebuah segitiga siku-siku juga.
Karena membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sehingga AC yang kebetulan sisi miring, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Sisi sampingnya sama sisi sampingnya juga, jadi atau sisi-sisi yang lain AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi yang miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. AC kuadrat sama dengan AB, kita masukkan panjangnya AB rusuk kubus 10, kemudian BC juga sama 10 kuadrat kita masukkan, sehingga AC sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka AC sama dengan akar 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100. Sehingga AC sama dengan akar 100 tambah 100, 200. Karena kita nggak bisa langsung menghitung akar 200, maka kita harus menyederhanakan bentuk ini. 200 kita sederhanakan menjadi 100 dikalikan 2. Nilainya sama. Jadi kita merubah, tadi tidak merubah hasil. Konsepnya sama, hanya merubah bentuk saja. Jadi 200 kita jadikan 100 kali 2. Tujuannya apa? Tujuannya agar 100 ini nanti bisa diakar. Jika 100 diakar, nanti akan menghasilkan 10. Sehingga nilainya AC sama dengan 10 akar 2. 2-nya nggak bisa diakar, jadi tetap di dalam akar. Itu hasilnya. Nah, berikut ini atau tadi merupakan pembahasan singkat dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan chat ke WA saya. Jadi ini nomor WA saya seputar geometri ruang atau beberapa contoh yang kurang difahami. Nanti di kesempatan atau di video-video selanjutnya akan saya coba jelaskan lebih jelas lagi tentang geometri ruang. Di rumah tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker. Dimanapun berada, kita tetap belajar. Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.